Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amma ba'du. Akhirul kiram rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, mari kita tambahkan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di qaulina alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih banyak diberikan kenikmatan. Sebagian dari para nikmat itu adalah nikmat sehat, sehingga kita masih bisa beraktivitas pada hari ini. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong umat yang akan mendapatkan syafaat beliau min yamin hadza hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Akhinal kiram rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana hukum bagi orang muslim yang sudah mampu berhaji tapi tidak mau berhaji. Syahid Syafiq dalam fikih sunnah memberikan pengertian bahwa haji adalah mengunjungi Mekah buat mengerjakan ibadah tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan ibadah-ibadah lain. Haji diwajibkan hanya sekali dalam seumur hidupnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai manusia, Allah telah mewajibkan kepadamu ibadah haji. Karena itu, hajilah kamu semua." Lalu bertanya seorang laki-laki, "Apakah setiap tahun, ya Rasulullah?" Beliau diam beberapa saat, sehingga orang yang bertanya tadi sampai bertanya lagi hingga 3 kali. Kemudian beliau baru menjawab, "Seandainya aku katakan iya, tentulah wajib engkau tunaikan setiap tahun. Niscaya engkau tidak akan sanggup melaksanakannya." Ini hadis riwayat Muslim. Hadis di atas juga terdapat dalam fikih sunnah oleh Syahid Syafiq yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Itu dapat dalam buku fikih sunnah. Dalam fikih sunnah tertulis sebuah hadis demikian, diterima dari Ibnu Abbas sewaktu Nabi Muhammad SAW berkhutbah, "Hai umat manusia, diwajibkan atas kamu haji." Tiba-tiba berdirilah Aqra bin Habis dan bertanya, "Apakah setiap tahun ya Rasulullah?" Jawab Nabi, "Jika saya benarkan, tentulah menjadi wajib. Dan seandainya wajib, kamu tidak akan melakukannya dan tidak akan sanggup melakukannya. Haji itu hanya sekali dan selebihnya adalah sebagai sunat." Hadis riwayat Ahmad dari Abu Daud An-Nasai. Bagaimana bila seorang telah mampu untuk berhaji tetapi masih memiliki tanggungan terhadap anak-anaknya? Haruskah melaksanakan haji atau ditangguhkan setelah semua anaknya menjadi mandiri dan tidak lagi menjadi beban orang tua? Al-Quran Surat An-Nisa ayat 9 mengingatkan hal tersebut. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadapnya, terhadap kesejahteraannya. Yang diwajibkan berhaji adalah umat Islam yang telah memiliki kemampuan untuk berhaji. Pendapat ini berdasarkan dari firman Allah dalam Al-Quran Surat Ali Imran. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu
bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Inilah firman Allah yang mewajibkan haji. Demikian Habsyi Ash-Shidiki dalam tafsir Al-Quran Al-Bayan. Pendapat ini didukung oleh pendapat jumhur ulama. Tentang pengertian mampu dalam hal di atas adalah az-zadu war-rahilatu, telah tersedianya bekal dan kendaraan. Inilah hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Umar yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Yang disebut mampu atau berkemampuan haji adalah tersedianya bekal untuk pemberangkatan dan kepulangan ke dan dari tanah suci. Bekal hidup sewaktu di tanah suci dan juga bekal untuk hidup bagi yang ditinggalkan buat keluarganya, serta bekal untuk hidup kemudian setelah pulang dari haji berada di rumah kembali berkumpul dengan keluarga. Ada beberapa kriteria yang dianggap mampu oleh pengarang fikih sunnah. Yang pertama adalah sehat badannya. Maksudnya yang tidak termasuk kategori ini ialah orang sakit yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya. Misalnya tua renta atau cacat fisik yang mengakibatkan tidak bisa beraktivitas. Kemudian kategori yang kedua adalah jalan yang akan dilalui aman. Dalam artian terjamin keamanan jiwa dan harta calon haji. Kemudian memiliki bekal yang dimaksud ialah agar cukup untuk dirinya guna terjaminnya kesehatan badannya untuk keperluan keluarga yang ditinggalkan dan tersedianya kendaraan. Maksudnya ialah yang dapat mengantarkan pergi dan pulang sampai ke rumah dengan aman. Tidak ditemuinya rintangan yang sampai menghalangi pelaksanaan ibadah haji dari mulai pemberangkatan hingga pulangnya. Disebutkan oleh Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah, Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa haji seseorang yang karena dihajikan orang lain, siapapun yang menghajikan atau yang membiayai, maka orang tersebut belum disebut berkemampuan untuk haji. Kemudian bagaimana bila seorang yang hendak berhaji dengan jalan mengambil hutang atau pinjaman, baik kepada orang lain maupun kepada bank atau penyedia dana lainnya? Atas pertanyaan di atas, Sayyid Sabiq menjawab dengan mengutip hadis Nabi yang diterima dari Abdullah bin Abi Aufa. Katanya, saya tanyakan kepada Rasulullah mengenai orang yang belum menunaikan ibadah haji, apakah ia boleh berhutang buat berhaji? Jawab tegas Nabi, tidak. Tentu bila bekal yang dipergunakan adalah hasil tabungannya, maka yang demikian itulah yang disebut mampu dari segi pembiayaan. Akhirnya rahimakumullah, dari penjelasan di atas tadi, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan atau pengertian bahwasanya orang yang berkewajiban berangkat haji adalah sudah mampu, sudah punya kelebihan harta benda atau syarat untuk bisa melaksanakan, bisa untuk perjalanan, bisa untuk pulang, bisa untuk bekal di sana, dan masih ada bekal untuk yang di rumah. Bahkan masih ada bekal untuk hidup setelahnya atau setelah ia kembali dari berhaji. Oleh karena itu, akhirnya rahimakumullah, jadi kita bisa mengukur kemampuan dari kita. Kalau memang kita sudah merasa mampu, maka tidak menjadi kewajiban bagi kita untuk melaksanakan rukun iman yang ke-5 ini.
Akhirnya rahimakumullah, hanya itu dulu yang dapat kami sampaikan mengenai apabila ada kekurangan, kesalahan, kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.